Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 5 yang beranggotakan pertama Francisca Nada Serenika, kedua Muhammad Rizky Ibnu Pati, ketiga Matanti Cainingsih, keempat Daru Amalia Putri, kelima Riris Tesya, keenam Carmelia Cesariana, dan Priani. Kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Kepemimpinan berupa kemampuan menentukan arah organisasi dan mengatur pegawai dalam organisasi. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pemimpinan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki kemampuan menentukan arah organisasi adalah pemimpin yang visioner. Yang dimaksud dengan kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mengomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi dan stakeholders yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diraih atau diwujudkan melalui komitmen semua personel. Nah, pemimpin yang memiliki visi berperan sebagai penentu arah organisasi. Di saat organisasi sedang menemui kebingungan, menghadapi berbagai perubahan dan struktur baru, kepemimpinan visioner tampil sebagai pelopor yang menentukan arah yang dituju melalui pikiran-pikiran rasional dan cerdas tentang sasaran-sasaran yang akan dituju dan mengarahkan perilaku-perilaku bergerak maju ke arah di bidang yang diinginkan. Selanjutnya adalah 4 kompetensi pemimpin visioner. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. Maksudnya adalah kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Sebab untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi, perlu adanya proses komunikasi. Selanjutnya yang kedua, pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Maksudnya adalah seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Yang ketiga, pemimpin visioner memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, prosedur, dan produk dan jasa. Maksudnya adalah, dalam hal ini, keterlibatan secara langsung seorang pemimpin dalam segala proses pelaksanaan kegiatan organisasi, sehingga pemimpin akan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan pengalaman masa lalu untuk mengantisipasi masa depan. Maksudnya adalah dengan adanya kelebihan itu, pemimpin mampu menjadi evaluator rencana sebelum rencana tersebut dilaksanakan sebagai program kerja sesuai pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin sebagai penentu arah organisasi dan mengatur pegawai dalam organisasi. Yang pertama, visi dan misi. Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah visioner. Visi misinya memandu dan menjadi arah bagi berjalannya sebuah organisasi. Visi-visinya menjadi pendorong yang kuat bagi seluruh bagian suatu organisasi, sehingga organisasi akan relatif lebih cepat mencapai tujuan-tujuannya. Strategi. Yang pertama, menetapkan konteks di mana para pemangku kepentingan dapat mencari solusi dan jalan keluarnya. Yang kedua, bersedia untuk membuat keputusan yang berani mendadak namun tetap pragmatis. Dan yang ketiga, menerima umpan balik korektif dari rekan mereka, atasan, dan karya tentang nilai keputusan mereka. Pertimbangan utama dalam pemimpin mampu menentukan arah organisasi dan mengatur pegawai dalam organisasi. Kepemimpinan mencakup 2 aksi. Yang pertama, membimbing organisasi dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus. Yang kedua, menawarkan keahlian manajemen untuk mengatasi perubahan yang terus-menerus. Selanjutnya,
Menyikapi perubahan kepemimpinan berupa kemampuan menentukan arah organisasi dan mengatur pegawai dalam organisasi berupa aktivitas yang meliputi pertama, memperjelas atau merumuskan strategi intent, yang kedua, mengembangkan organisasi, yang ketiga, membentuk kultur organisasi. Mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Yang pertama, budaya organisasi meliputi kumpulan yang kompleks mengenai ideologi, simbol, dan nilai inti yang berlaku dalam perusahaan dan mempengaruhi cara menjalankan usahanya. Yang kedua, mempertajam budaya perusahaan merupakan tugas sentral kepemimpinan strategik dan efektif. Yang ketiga, budaya organisasi yang tepat mendorong pengembangan orientasi kewirausahaan pekerja dan kemampuan untuk mengubah budaya jika diperlukan. Pembaruan teknik dapat memudahkan proses ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan strategi yang efektif. Yang pertama yaitu menentukan arah strategi, yang kedua memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti, yang ketiga mengembangkan modal manusia, yang keempat mempertahankan budaya organisasi yang efektif, yang kelima menekankan praktek etika, yang keenam menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Mengubah budaya dan pembaruan teknik kepemimpinan berupa kemampuan menentukan arah organisasi dan mengatur pegawai dalam organisasi. Pertama, semua pekerjaan dalam perusahaan adalah penting. Kedua, semua pekerja harus terus menciptakan nilai dalam pekerjaan mereka. Ketiga, terus belajar adalah bagian vital untuk semua pekerjaan karyawan. Keempat, kerjasama tim penting untuk implementasi keberhasilan. Kelima, masalah akan teratasi hanya jika tim menerima tanggung jawab untuk mencari solusi. Kesimpulan dari materi kami adalah pemimpin adalah perumus penentu strategi dan taktik dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan visi dan misi organisasi tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.